Kau angin baru yang sejukkan aku. Setiap kisah memiliki awal ceritanya sendiri, membingkai kenangan manis yang tak mungkin dilupakan. Meski waktu berlalu, meski musim berganti, dan cuaca terus berubah, namun ada satu hal yang tetap abadi dalam hidup, setidaknya dalam hatiku. Dan itu adalah kisah persahabatan. Persahabatanku dengan 4 orang muslimah yang Allah kirimkan dalam hidupku. Dan kini, izinkan aku menceritakan awal kisahku ini kepadamu. Adalah serpihan hidupku, dan inilah cerita tentang kita, karena kita pernah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tadi sudah menyaksikan sekilas intro pembuka dari film pendek. Film pendek diangkat dari sebuah cerita. Tadi kita bisa melihat terwakilkan dari alur cerita. Film yang diangkat berdasarkan sebuah tulisan, dan sebuah tulisan itu merupakan cerita. Cerita itu terangkai dari unsur-unsur pembangun karya sastranya. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang unsur pembangun karya sastra. Sebelumnya, Ibu jelaskan dulu kompetensi dasar materi kita hari ini, mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dan menyimpulkan unsur pembangun karya sastra. Sesuai dengan kompetensi dasarnya, maka tujuan pembelajaran yang diharapkan kalian mampu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dan mampu menyimpulkan unsur pembangun karya sastra. Unsur pembangun karya sastra adalah unsur yang membangun, yang membuat rangkaian sebuah cerita menjadi sebuah karya sastra yang apik. Dan salah satunya adalah teks cerpen. Teks cerpen dirangkai oleh berbagai unsur pembangun karya sastra yang kalian kenal dengan unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan pokok, gagasan besar dari sebuah cerita, garis besar dari sebuah cerita. Tema bukan topik, bukan juga judul. Tema biasanya digunakan dengan bahasa yang singkat, misalkan satu kata, pertemanan, pergaulan, percintaan mungkin, dan persahabatan. Kemudian kamu bisa menentukan tema dapat dilihat melalui konflik dan amanat. Berikutnya unsur intrinsik yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Berbicara tentang tokoh, maka kita akan berbicara tentang tokoh utama dan tokoh bawahan. Tokoh utama, tokoh yang frekuensinya dari awal sampai akhir cerita paling banyak diceritakan. Dan adanya tokoh bawahan sebagai tokoh pendukung yang sangat mempertegas bagaimana karakter dari tokoh utama. Berdasarkan pemeranannya, ada protagonis dan antagonis. Protagonis dicitrakan sebagai tokoh yang baik dan antagonis lawan dari protagonis. Bisa sebagai lawan pemikiran, pandangan, atau perspektif. Berikutnya adalah penokohan. Berbicara penokohan, maka di dalamnya kita berbicara tentang perwatakan, cara penggambaran watak. Cara penggambaran watak dalam sebuah cerita dibagi menjadi 2 teknik. Teknik yang pertama secara langsung, ini dijelaskan langsung dari pengarang, dan yang kedua secara tidak langsung, bisa lewat tindakan, dialog tokoh, dialog antar tokoh, pelukisan jalan pikiran tokoh, respon tokoh. Kemudian, contoh penokohan, Ibu berikan contoh. Yang pertama, di dalam tabel ini ada tokoh Andara. Wataknya cerdas, bukti kalimat kalian bisa lihat dalam tertulis, Andara mampu menjawab soal dengan cerdas. Cara penggambaran, kita bisa menemukan kata cerdas di situ. Maka, ini digambarkan secara langsung. Berikutnya salah satu contoh dari secara tidak langsung. Tokoh Andara, watak rajin, bukti kalimat dalam cerpen kita ambil, Andara menulis semua penjelasan materi tadi di buku catatan yang ia siapkan. Cara penggambaran lewat tindakan. Kita bisa lihat dari Andara menulis semua penjelasan. Itu merupakan lewat tindakan. Berikutnya adalah latar. Kalian cukup mudah untuk memahami ini, adalah tempat, waktu, dan suasana. Suasana bisa menggambarkan kejiwaan dan konflik batin atau pikiran tokoh. Kemudian bisa juga suasana yang melingkupi sang tokoh.
Berikutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang dibagi menjadi dua. Sudut pandang ini terkait dengan posisi si pencerita. Yang pertama adalah orang pertama, menggunakan kata ganti aku, gue, atau saya. Nah, ada orang pertama pelaku utama. Dia terlibat sebagai aku, dia sebagai tokoh, dan dia yang menjadi pusat penceritaan. Ada lagi orang pertama pelaku sampingan. Tokohnya sebagai aku, dia sebagai pencerita, tapi bukan dia yang diceritakan, tapi si aku menceritakan tokoh lain. Ada lagi sudut pandang orang ketiga. Orang ketiga dia menggunakan kata ganti dia, ia, atau nama. Nah, ada orang ketiga pengamat, dia hanya bercerita di luar cerita dan dia hanya bisa menceritakan apa yang dia lihat. Kemudian ada lagi orang ketiga serba tahu, pengarang memosisikan dirinya mengetahui keseluruhan pikiran, perasaan dan benak yang tidak bisa tampil hanya lewat mata. Berikutnya adalah alur. Alur adalah rangkaian cerita. Nah, alur dibagi menjadi dua. Ada alur maju yang dikenal dengan progresif atau kronologis. Ketika kamu mulai bercerita tentang bagaimana kamu asal mulanya masuk ke dalam SMP Islam Al-Azhar 1 sampai kemudian kamu berada di sini di kelas 9. Nah, ada lagi alur mundur yaitu regresif. Saat ini kamu di kelas 9, kamu bercerita tentang dulu bagaimana kamu masuk waktu kamu masuk SMP Al-Azhar 1, diawali dari kelas 7 dulu. Dan diakhiri, unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat. Amanat pesan moral, ada yang secara tersurat, dia tertulis dalam cerita, dan ada yang tersirat, tidak tertulis atau tidak secara langsung bisa kita lihat. Itulah teman-teman unsur analisis, unsur intrinsik pembangun karya sastra. Dan berikutnya kalian akan menganalisis sebuah cerita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.